Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Rabu 13 Mei 2026 tertulis di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Di dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Haporseaonipe songonido. Anggo soadong pangulaonna naung mate do hadirionna. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebuah perkataan yang tidak disertai dengan perbuatan, sebuah perkataan yang tidak selaras dengan perbuatan, itulah yang sering disebut dengan istilah omong kosong, yang tidak memberi dampak apa-apapun baik terhadap dirinya, dia yang mengaku itu, maupun terhadap orang di sekelilingnya. Dalam hal beriman, hal yang demikian bisa saja terjadi. Ada banyak orang di dunia ini mengaku bahwa dia percaya kepada Yesus Kristus, mengaku bahwa dia beriman kepada Tuhan Allah kita itu. Namun pada prakteknya, pada perbuatan-perbuatannya tidak kelihatan sedikit pun seperti orang yang mengikut Kristus, seperti seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena kalau kita mengatakan kita percaya kepada Yesus Kristus, maka tidak hanya dari KTP, kartu identitas kita, melainkan dari setiap tindakan, dari setiap perbuatan, perkataan-perkataan, dan pembawaan kita. Orang akan menilai apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus atau tidak. Dengan perkataan lain, ketaatan kita kepada Kristus dalam perbuatan akan menunjukkan bahwa kita sungguh beriman atau tidak. Dalam hal itulah surat Yakobus ini mengatakan, kalau ada seorang menyatakan diri beriman namun tidak disertai perbuatan, pada hakikatnya iman itu adalah mati. Sama halnya ada ilustrasi yang dia ambil di ayat sebelumnya. Apabila ada seorang misalnya tidak memiliki pakaian, lalu seorang yang lain berkata kepadanya, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang." Namun dia tidak memberikan apa-apa kepadanya yang diperlukan tubuhnya. Itu tiada gunanya. Tiada gunanya. Itu sama saja dengan istilah yang saya sebut di awal tadi, omong kosong. Tidak memberi dampak baik bagi si pembicara, si orang yang mengaku, maupun terhadap orang yang disebutkan dia tadi. Nah, oleh karena itulah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang menyatakan diri beriman kepada Kristus, marilah menunjukkan itu dalam setiap perbuatan kita, di dalam setiap tindakan kita. Tidak cukup hanya mengaku saya percaya, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Semua orang bisa juga menyatakan itu. Semua orang bisa mengaku demikian. Namun apabila kita berkata kita beriman kepada Kristus, maka marilah mewujud nyatakan itu dalam setiap perbuatan. Karena kalau soal mengaku hanya ada satu Allah, ya itu baik. Tapi ketahuilah, katanya setan-setan pun, iblis pun percaya akan hal itu dan gemetar bahwa Allah itu satu.
Namun setan-setan atau iblis itu tidak taat. Itulah yang harusnya membedakan kita. Kita yang menyatakan diri orang percaya atau orang beriman, milikilah ketaatan untuk mewujud nyatakan setiap firman dan setiap perintah-perintah dari Tuhan Allah kita. Jangan biarkan imanmu mati, tapi biarlah imanmu terus bertumbuh. Dengan apa yang kau akui, itu juga yang engkau perbuat. Apa yang kau percayai, itu juga yang menjadi bagian dari tindakan dan setiap perbuatanmu. Berimanlah dengan teguh kepada Kristus dan nyatakanlah itu dalam perlakuan atau perbuatanmu. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, berilah kami iman yang hidup, supaya apa yang kami akui, itu yang kami tunjukkan dalam perbuatan kami. Kami mengaku Engkau adalah Allah kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka biarlah dengan ketaatan kami menunjukkan bahwa hanya Engkau Allah lewat setiap perkataan dan tindakan-tindakan kami. Ya Tuhan, bimbinglah kami hanya dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.